Halo, perkenalkan nama saya Iputu Rizky Wirasaputra dengan NIM 18101040. Jadi di video ini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata pelajaran Interpersonal Skill. Jadi soal yang pertama adalah, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Menurut saya, kemenangan pribadi adalah ketika seseorang sudah menjadi orang yang mandiri, yang dimana orang tersebut sudah bisa mengambil keputusannya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Bukan hanya itu, orang yang telah mencapai kemenangan pribadi juga sudah mengetahui tujuan hidup mereka dan juga cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang salah satunya adalah membuat rencana dan memprioritaskan hal-hal yang dapat membuat orang tersebut mencapai tujuannya. Contohnya adalah orang yang mencapai kemenangan pribadi adalah orang yang mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya, lalu membuat skala prioritas terhadap apa yang dilakukannya dan tidak bergantung pada orang lain. Lalu, kemenangan publik adalah ketika seseorang memiliki empati dan mengerti terhadap keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai kemenangan publik biasanya lebih enak untuk diajak bekerjasama, dan dikarenakan ia mengerti terhadap keadaan sekitarnya dan berpikir untuk saling menguntungkan satu sama lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Contoh orang yang mencapai kemenangan pribadi adalah orang yang memiliki empati, lalu tidak mementingkan dirinya sendiri, dan dapat menjadi seseorang yang dapat mendengarkan dan memahami maksud dari obrolan atau cerita lawan bicaranya. Yang kedua adalah contoh dari 7 Habits of Highly Effective People dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu proaktif. Contoh dari proaktif adalah orang yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Seperti pada saat membuat janji untuk menghadiri acara, namun ternyata pada hari yang sama, saat acara itu dimulai, saya sangat lelah dikarenakan bekerja. Namun, karena telah membuat janji terhadap teman tersebut, saya harus menghadiri acara tersebut. Yang kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Contoh dari mulai dengan tujuan akhir adalah di mana seseorang telah mengetahui apa yang harus ia capai, sehingga ia dapat menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti jika seseorang itu ingin berwisata, maka ia sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, seperti bekerja untuk mencari uang, lalu mencari informasi tentang harga dan tempat yang ingin dituju, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Contoh dari dahulukan yang utama adalah di mana seseorang sudah dapat memilah hal-hal yang memiliki skala prioritas yang lebih penting. Jika saat mendapatkan gaji dan ingin membeli baju baru, maka perhatikan dulu kebutuhan terlebih dahulu. Jika memang ada uang yang lebih, maka uang tersebut dapat digunakan untuk membeli baju. Yang keempat, berpikir menang-menang atau think win-win. Contoh dari think win-win ini adalah mencari jalan tengah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau sama-sama menang, seperti pada saat melakukan proses belajar, di mana pada saat seseorang memiliki keahlian pada mata pelajaran yang berbeda, saling membantu satu sama lain ketika salah satunya tidak mengerti akan mata pelajaran tersebut. Kelima, berusaha mengerti baru dimengerti. Contoh dari berusaha mengerti baru dimengerti adalah berusaha untuk mengerti keadaan seseorang, bukannya langsung menanggapi mentah-mentah. Contohnya ketika ada seseorang bercerita, maka dengarkan dan pahami maksud dari orang tersebut, dan jika dibutuhkan pendapat, maka berikanlah pendapat dengan sesuai keadaan orang tersebut. Yang keenam adalah sinergi. Contoh dari bersinergi adalah mencapai tujuan bersama, seperti pada saat melakukan kerja kelompok, di mana beberapa orang mengerjakan suatu hal dengan bersama untuk mendapatkan nilai. Yang terakhir adalah mengasah gergaji. Contoh dari mengasah gergaji adalah terus belajar untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang yang ditekuni agar tetap relevan dalam bidang yang ditekuni tersebut. Lalu, soal yang ketiga adalah hal penting apa yang didapatkan untuk kehidupan yang akan datang setelah mengikuti kuliah Interpersonal Skill yang berdasarkan buku 7 Habits of Highly Effective People. Hal terpenting yang saya dapatkan setelah mengikuti kuliah Interpersonal Skill ini adalah, yang pasti saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru untuk mengembangkan diri. Lalu pikiran saya juga semakin terbuka akan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Dan itu membuat saya menjadi lebih produktif dan efektif dalam segala hal. Yang keempat adalah soal yang terakhir, ceritakan tentang
cara Anda merubah kebiasaan setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill. Cara saya mengubah kebiasaan setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill, saya melakukannya dengan perlahan, mulai dari memetakan hal-hal yang menjadi prioritas, lalu memikirkan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan saya. Lalu untuk kebiasaan yang berhubungan dengan orang lain, dikarenakan pada saat ini masih pandemi yang membuat saya lebih sering di rumah, sehingga saya tidak sempat bertemu dengan orang-orang dan itu menyebabkan saya tidak dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapat. Nah, itulah tadi jawaban dari soal-soal UAS interpersonal skill. Sekian video dari saya. Terima kasih.